kesempatan pagi hari ini. Siap. Pak, gimana nih Pak? Hari ini agendanya apa aja Pak? Dulu naik klinik. Jadi pada pagi, selamat pagi semuanya. Pada pagi hari ini mengetahui lebih lanjut seperti apa? kami dari tim hukum Pradi akan mendampingi saksi-saksi yang dipanggil pada hari ini. Atas nama Kosim, Bapaknya Eko. Ini Bapak Kosim ya Pak Rul? Ya, Bapaknya Eko. Bapaknya Eko. Ada berapa jadinya Pak? 4. Ada 4. Siapa lagi Pak? Lalu ini Pak Muran, ini bapaknya Eka Sandi. Ini Kasana, bapaknya Hadi Saputra. nah, satu lagi nih. Karena kakaknya Jaya. Baik, jadi pemeriksaan ini dalam saksi atau apa Pak? Jadi begini, undangan yang kami terima adalah penyelidikan. Pasal yang ditentukan adalah pasal 221 mengenai obstruction of justice atau perintangan. Materinya kami tidak tahu. Jadi hari ini kami hanya mendampingi saja, biar mereka yang bersaksi apa isi dan lain sebagainya. Pak Ruli, ini kan ada 5 terpidana. Kenapa hanya 4 yang dipanggil oleh tim penyidik? Apakah ada informasi Pak? Nggak tahu Pak, saya cuma dapat 4 hari ini, tapi ini sebenarnya 5-5-nya ada. Tapi yang satu belum dipanggil hari ini. Ini surat undangannya kapan diterima Pak? Pemeriksaannya? Kapan diterima? Udah 3 hari. Udah 3 hari gitu ya? 3 hari. Oke, baik. Nah, ini terkait tadi penerapan pasal 221 obstruction of justice ataupun juga perintangan penyidikan. Ini tanda tanya besar sebetulnya apa yang memang diperkirakan akhirnya penyidik menetapkan pasal itu Pak Ruli? Begini ya, dalam kesaksian terdahulu atas nama Teguh dan Udin juga sama. Judulnya adalah undangan klarifikasi tentang pasal 221 perintangan penyidikan. Kita nggak tahu siapa yang disasar di sini. Jadi kita nanti akan simpulkan setelah tim nanti mengadakan rapat, sekira gitu. Oke, baik. Untuk Pak Kosim sendiri, apa persiapannya Pak untuk hari ini Pak? Pendapat Persiapannya seperti apa Pak untuk pemeriksaan Pak? menyiapkan diri untuk jawab itu apa adanya, apa yang kita ketahui. Itu. Oke, Bapak kan sebagai keluarga dari terpidana seperti itu, terus juga tim penyidik menyatakan dengan pasal 221 ini Bapak adanya perintangan penyidikan. Seperti apa tanggapannya Pak? Kalau kita semuanya kan nggak tahu ya itu saya utarakan. Oke, baik. Nggak tahu kesananya. Sebelumnya sudah ketemu dengan putra Bapak Pak? Belum. Komunikasi juga? Belum. Nggak ada. Nggak ada. Itu diperbolehkan atau emang dilarang Pak? Kurang tahu. Mungkin belum ada izin. Oke, belum. Oke, siap. Pak, hari ini selain ke gini ada agenda ke Kemenkumham ya Pak? Boleh Pak Jutek? Baik, rekan-rekan sekalian, agenda kami tim hari ini itu ada yang di Jakarta dan ada yang di Bandung. Kebetulan saya dengan Bang Ruli, dengan teman-teman, ya kami membagi tim, kurang lebih kami 100 orang dari tim yang dibentuk oleh Pradi, jadi kami bekerja. Di hari ini ada yang di Bandung, ada yang di Jakarta. Di Jakarta itu punya agenda ke Dirjen Pas dan juga dilanjut ke Komnas HAM. Kenapa kami ke Dirjen Pas? Oleh karena minggu kemarin ya, kami mencoba berdasarkan kuasa yang kami dapat, kami mencoba mendatangi para terpidana di lapas. Tapi tidak berhasil oleh karena menurut informasi para napi tersebut sedang dibon oleh Polda untuk kaitan dengan penyidikan yang sedang berlangsung di Polda. Ya, oleh karena kami tahu sebagai kuasa hukum bahwa itu adalah hak para terpidana untuk dikunjungi dan dikunjungi lah ya oleh keluarga maupun kuasa hukumnya, makanya kami memohon kepada Dirjen Pas untuk mengizinkan kami kuasa hukum dan keluarga untuk segera bertemu. Kami belum bertemu nih, keluarga pun ini merindukan mereka gitu kan. Untuk segera bertemu, itu sebabnya kami menghadap untuk audiensi dengan Dirjen Pas, kemudian juga ke Komnas HAM dalam kaitan
bahwa jangan sampai terjadi lagi 8 tahun yang silam, kejadian 8 tahun silam terjadi. Kami mohon bantuan dari Komnas HAM, teman-teman Komnas HAM untuk memantau kasus ini selama mereka dijadikan saksi, bahwa mereka bisa secara bebas, mandiri, tidak ada tekanan, tidak ada hambatan dalam menyatakan apa yang sesungguhnya terjadi. Itu aja harapan kami. Bang, berarti supaya selama ini pemeriksaan nggak didampingi sama penasihat hukum atau gimana nih para 5 Terdakwa itu 5 terpidana. terpidana ya. Ya, kalau dulu kan bukan kami ya. Oleh karena kami belum tahu, makanya ini yang kami lagi telusuri. Tapi setelah ditangani oleh kami dari Dewan Pimpinan Nasional Pradi, tentu kami ingin menempatkan kasus ini pada tempatnya, bahwa ini harus kita selesaikan secara hukum. Ya suka tidak suka, ya seperti yang sering kita sampaikan, ini sudah inkrah, sudah mereka divonis, ya kan, seumur hidup. Ya tentu untuk menyelesaikannya ya kita tidak ada jalan lain kecuali dengan cara hukum, kan gitu kan. Cara hukum ya, supaya karena negara kita negara hukum, kan gitu. Demikian. Terkait juga agenda tadi disampaikan bahwa akan berusaha untuk mengunjungi para terpidana nih Pak. Ini rencananya setelah ini berarti akan menuju ke sana atau seperti apa nih Pak? Oh ya, makanya kami lagi koordinasi dengan teman-teman di Dirjen Pas, karena mereka sudah berstatus sebagai terpidana, tentunya di bawah pembinaan dari Dirjen Pas kan. Nah, makanya kami lagi berkoordinasi teman-teman di Jakarta. Itu di Jakarta itu ada dari PBH Pusat ya, Pradi ya, dengan ketuanya Dr. Asido Huta Barat, dan juga ada tim dari kami sedang berusaha untuk koordinasi, diperbolehkan tim kuasa hukum untuk bertemu segera dengan terpidana seumur hidup itu beserta dengan keluarganya. Ini kami kan mengantar keluarga terpidana ini untuk bertemu dengan keluarganya, masa enggak boleh? Kan gitu kan, itu kan hak mereka, itu kira-kira yang kami pertanyakan gitu loh. Alasannya apa, Pak? Nggak tahu, yang jelas kami belum berhasil aja untuk bertemu. Kami sudah berusaha, kemarin sempat kita berdebat dan kita di lapas kita sampaikan, dan pihak lapas tidak izinkan di Bandung, kan gitu kan. Karena tidak diizinkan, makanya kami memohon kepada Dirjen Pas untuk mengizinkan kami gitu loh. Bang, itu sekedar memastikan bahwa memang pemeriksaan kelima orang ini, kelima terpidana ini, sejak awal dari pemeriksaan itu yang di Polda Jabar itu tidak didampingi penasihat hukum atau gimana? Ya, Bang Ruli mungkin. Kami baru menerima kuasa beberapa waktu yang lalu, seminggu apa 10 hari yang lalu. Kami belum ketemu sama para terpidana, jadi kami belum bisa memastikan apakah pada waktu itu didampingi atau tidak. Soalnya hampir 2 minggu ke belakang mereka sudah dibon ya ke sini, berarti tidak didampingi. Ya, mereka sudah dialihkan dari LP Cirebon ke LP Bandung, dan di Bandung dibagi beberapa LP. Gitu. Pak, untuk perintahan penyidikan ini apakah untuk kasus 2016 ataupun juga untuk masa penyidikan Peggy saat ini, Pak? Belum tahu. Saya belum tahu ke arahnya kemana pihak penyidik ini menyasar. Oke, makasih ya teman-teman ya. Nanti ada teman-teman habis pemeriksaan yang merespon. Mantap. Ya pemirsa, itu dia statement dari tim kuasa hukum kelima keluarga dari 5 terpidana yang saat ini akan memasuki gedung di Treskrim Polda Jawa Barat. Tadi kita mendapatkan statement secara langsung dari Bapak Gabean yang menyatakan bahwa 5 orang tua ini datang, namun hanya 4 yang dipanggil oleh tim penyidik dari Polda Jawa Barat, yaitu orang tua dari Eko Ramdan juga Hasanah, orang tua dari Hadisah Putra, lalu juga Muran, orang tua dari Eka Sandi, dan juga kakak dari saya yaitu Madana. Sementara untuk orang tua dari Rianto, Bapak Jeruji hadir namun tidak akan dilakukan pemeriksaan, karena memang hanya 4 orang saja berdasarkan surat pemanggilan yang dilakukan oleh pihak keluarga. Nanti ada 4 tim ya.
Mendapatkan secara tidak ada pertanyaan dari para